wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan saya, Dea Juliana Putri di Ruang Gizi From Balanced Nutrition for a Healthy Life. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa sih pedoman gizi seimbang itu. Jadi, pedoman gizi seimbang adalah suatu bentuk penyempurnaan dari suatu konsep yang sudah lama ada yang kita kenal sebagai 4 sehat 5 sempurna. Awalnya, konsep 4 sehat 5 sempurna yang dipopulerkan oleh Bapak Gizi Indonesia Profesor Purwosudarmo sekitar tahun 1952 ini bertujuan agar masyarakat memahami pola makan yang sehat dan masalah kekurangan gizi yang merupakan masalah utama pada saat itu dapat teratasi. Namun, konsep tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan permasalahan gizi Indonesia sekarang ini, sehingga konsep tersebut disempurnakan menjadi pedoman gizi seimbang atau PGS. Sebenarnya, apa sih perbedaan dari 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang? Perbedaan yang pertama terletak pada penekanan pesannya. Pada suatu konsep 4 sehat 5 sempurna hanya menekankan pada jenis makanan yang harus kita konsumsi, yaitu menekankan untuk mengonsumsi makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu sebagai penyempurna makanan tersebut. Sementara konsep gizi seimbang dimaknai sebagai suatu makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat dengan jenis dan jumlah tertentu yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsip gizi seimbang juga memiliki 4 pilar utama, yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam, yang kedua menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yang ketiga pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, dan yang terakhir menjaga berat badan ideal. Perbedaan yang kedua adalah susu sebagai penyempurna makanan. Jadi pada konsep 4 sehat 5 sempurna, susu dijadikan sebagai penyempurna makanan tersebut. Sedangkan pada konsep gizi seimbang, susu dimasukkan ke dalam kelompok lauk pauk dan bukan penyempurna makanan dan bisa digantikan dengan jenis makanan lain yang sama nilai gizinya. Susu merupakan salah satu sumber protein tinggi, di mana jika kita tidak mengonsumsinya bisa diganti dengan ikan, telur, daging, dan ayam. Jadi, susu bukan penyempurna makanan. Perbedaan yang ketiga adalah tentang penjelasan mengenai porsi. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, tidak disertakan jumlah atau porsi yang harus dikonsumsi setiap harinya. Sedangkan pada gizi seimbang, memperhatikan jumlah atau porsi yang harus dikonsumsi selama 1 hari untuk setiap jenis makanan atau kelompok makanan tertentu. Berdasarkan 4 sehat 5 sempurna, jika kita mengonsumsi nasi ditambah dengan lauk pauk, sayur, buah disebut makanan sehat, dan jika ditambah dengan susu maka makanan tersebut dikatakan sempurna, walaupun jumlah yang dikonsumsi banyak atau sedikit. Sedangkan dalam pedoman gizi seimbang terdapat porsi yang harus kita konsumsi setiap hari, seperti makanan pokok sebanyak 3-8 porsi, buah 2-3 porsi, sayuran 3-5 porsi, protein hewani dan nabati 2-3 porsi, dan ada juga anjuran untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Dalam 4 sehat 5 sempurna, tidak digambarkan bahwa tubuh perlu minum air mineral secara aman, cukup, dan bersih. Sementara dalam pedoman gizi seimbang telah digambarkan pentingnya memenuhi kebutuhan air mineral minimal 2 liter per hari atau kurang lebih sebanyak 8 gelas. Untuk 4 sehat 5 sempurna tidak terdapat anjuran minum air mineral setiap harinya, sedangkan dalam pedoman gizi seimbang terdapat anjuran dengan minum air mineral minimal 8 gelas per hari atau sekitar 2 ml. Untuk memudahkan kita dalam menerapkan pedoman gizi seimbang, terdapat juga panduan isi piringku untuk 1 kali makan, di mana konsumsi makanan pokok sebanyak 2/3 dari setengah piring, begitupun sayuran 2/3 dari setengah piring, sedangkan lauk pauk dan buah-buahan sebanyak 1/3 dari setengah piring. Terdapat juga 10 pesan dalam pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kelima, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Keenam, biasakan sarapan pagi. Ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kedelapan, banyak makan buah dan sayur. Kesembilan, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Dan yang terakhir, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, jadi ayo mulai dari sekarang